Leluhur. Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya, mengabaikan rasa sakit karena terkoyak selama bertahun-tahun, dan dengan cepat berdiri. Dan mata naga Hao Changyun juga secara bertahap kehilangan kilau. Pertempuran ini, meskipun Dewa Pedang Bawaan membantu mereka membebaskan, menulis ulang kemenangan dan kekalahan tahun ini. Namun, waktu dan ruang lilin 9 yin sudah tidak ada lagi, dan waktu dengan cepat kembali normal, yang merupakan era Qin Yichen dan lainnya. Dalam waktu ratusan juta tahun, meskipun Hao Changyun dan yang lainnya adalah orang-orang kuat dengan kekuatan luar biasa, rentang hidup mereka tampaknya tidak terlalu lama. Hao Changyun mendesak seluruh tubuhnya untuk melawan kekuatan waktu yang kuat, dan suaranya menjadi tua dari kepahlawanan dan maskulin ketika dia pertama kali melihatnya. Nah, anakku, katakan padaku, siapa kamu? Keturunan dari klan 9 Yin dari Lilin. Mengatakan kamu adalah menantu Kaisar Ke, siapa kamu? Jika kamu adalah Dewa Pedang Bawaan, bantu kami seperti ini tanpa alasan. Tidak masuk akal menyebut mereka leluhur. Melihat Hao Changyun, sisik naga yang terus-menerus jatuh, dan berubah menjadi bubuk berdebu yang kehilangan cahayanya dan hancur. Kong Wu tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir, dan manusia yang kuat dari ras manusia hancur bersama dengan Feng Shui Qi. Melihat tubuh yang terlihat lebih lemah dari mereka, banyak ras manusia yang merasa seperti pisau. Rasa sakitnya tampaknya tak terhitung kali lebih kuat daripada kelahiran tulang. Nah, bandingkan kamu dengan kami. Aku tidak menyangka bocah iblis itu. Apakah itu benar? Setelah ratusan juta tahun, klan saya hancur dan menjadi budak para dewa dan iblis. Benarkah? Tanda seru. Kong Wu tiba-tiba mengambil bentangan tulang dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Leluhur, tidak. Setan itu berbohong kepadamu. Itu bukan. Klanku memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apa yang dia tidak ingin para leluhurnya ketahui sebelum kematiannya adalah kondisi klannya yang menyedihkan ratusan juta tahun kemudian. Namun, tidak peduli bagaimana Kong Wu menjelaskan, kerumunan Hao Changyun hanya tersenyum sedih. Zhuxuan tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka, dan jika itu salah, tidak mungkin mengatakannya dengan masuk akal. Terlebih lagi, dari pandangan pertama Kong Wu, dia dapat melihat bahwa dia adalah ras manusia yang sama, yang pertama berbeda dari mereka. Klan saya, apakah sudah mati? Hao Changyun menghela nafas lega, hanya nafas ini, sepertinya seluruh hidupnya habis. Dia memandang Qin Yichen dengan kekuatan terakhirnya. Nak, tidak peduli siapa Anda juga teman Daoi saya. Saya merasa terhormat bisa bertarung berdampingan dengan Anda. Leluhur. Tanda seru. Tanda seru. Tinju Qin Yichen bergetar. Dia menatap Hao Changyun, yang telah mengungkapkan tulangnya. Dia tahu bahwa yang terakhir ingin tahu siapa dia dan siapa yang masih bersedia bertarung dengan mereka setelah ratusan juta tahun. Tapi, Qin Yichen tiba-tiba menatap Bai Guanxing, dan ketika ahli klan Bais melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi gemetar dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaannya sebagai dasar klannya. Ada apa? Apakah ras kita hancur? Atau kamu akan membunuh satu sama lain di masa depan? Nah, jawab aku. Kekuatan klan Bais yang kuat lebih lemah dari Hao Changyun, dan nafas saat ini sudah sangat ekstrim. Setelah raungan ini, wajah Bai Guanxing penuh dengan air mata dan hidung, dan dia berlutut di depan yang pertama. Tidak, aku tidak. Leluhur, kita tidak memiliki perkelahian. Tidak ada kanibalisme. Sama sekali tidak. Bai. Orang kuat dari klan Bais tersenyum lega. Ingat, nenek moyang kita berjalan bersama karena orang yang berpikiran sama. Kita adalah sesama Daoi dan bersaudara yang hidup dan mati bersama. Kuharap miliaran tahun tidak akan mampu menghapus cinta ini. Leluhur. Qin Yichen tiba-tiba berteriak. Nenek moyang berada di roh langit, jangan tertekan. Memang benar klan saya sedikit menurun setelah ratusan juta tahun. Tetapi juga benar bahwa klan saya telah mendominasi dunia selama ratusan juta tahun. Darah nenek moyang kita tidak akan mengalir dengan sia-sia. Setelah pertempuran ini, klan kita akan bangkit dan akan mengawasi dunia. Ada total 108 kaisar surgawi di klan saya. Masing-masing telah ada di dunia selama jutaan tahun. Kemuliaan klan saya sulit dilampaui untuk generasi mendatang. Betulkah? Mata naga Hao Changyun bersinar, dan cahaya di matanya yang semula kusam tampak bersinar lagi. Darah kita tidak sia-sia. Balapan kami sangat brilian. Yah, aku lelah. Tampaknya situasi setelah ratusan juta tahun tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Hao Changyun masih hidup. Meski dia masih hidup, dia adalah naga sejati. Saudaraku. Putra kami, Lang, diintimidasi ratusan juta tahun kemudian. Menjadi seorang penatua, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Jika kami meninggalkan darah kami akan memperlakukannya sebagai hal kecil untuk generasi mendatang. Ya, menumpahkan darah kita. Bendera pertempuran Feng Shui sudah hancur, dan ras manusia yang kuat tiba-tiba menghancurkan tubuhnya, dan darah dewa yang mendidih darah berubah menjadi aliran gemericik, disertai dengan tawanya, mengambang di langit berbintang. Anak kecil, kamu terlalu kurus.
Setelah meminum darah kami, kamu ingin menjadi kuat dan lemah. Jangan biarkan para dewa dan iblis mengganggumu. Bum bum bum. Satu lunas meledak. Satu sosok hancur berkeping-keping. Emas dan darah merah berhembus ke seluruh langit, memainkan gelombang kesedihan dan kemarahan. Leluhur. Kong Wu kehilangan jiwanya. Tapi Qin Yichen menahan mata merah di matanya dan meraung. Kirim ke leluhur. Kirim ke leluhur. Semangat leluhur di langit. Berkati kami. Naga sejati terus berkembang. Dan umat manusia harus berdiri di langit. Ketiga sosok itu berlutut bersama. 3 busur dan 9 busur. Tetapi bintang-bintang bergeser di depan mereka. Dan ketika Qin Yichen mengangkat kepalanya lagi, langit berbintang telah menjadi hancur, mati dan sunyi. Dan ada tulang naga yang terkubur di bintang-bintang. Bahkan ada lebih banyak tulang phoenix yang mengambang di langit berbintang. Qin Yichen ingin menjangkau dan menyentuh. Tetapi dengan sentuhan ringan, tulang phoenix menghilang menjadi debu. Waktu benar-benar pedang yang kejam setelah ratusan juta tahun. Sisa-sisa nenek moyang masih belum diketahui. Qin Yichen menyeka air matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Bai Guanxing lagi. Sementara mata putih dan biru yang terakhir juga menatapnya. Anda ingin bertanya siapa saya? Setidaknya kamu tidak membuat kesalahan secara tidak sengaja. Dewa pedang bawaan yang diterima oleh Kaisar Ke. Kedua sosok itu saling memandang. Tetapi Qin Yichen berkata dengan dingin. Kalau begitu beritahu aku dulu. Apakah kamu pernah berbohong di depan leluhurmu? Bai Guanxing menjawab dengan tegas. Tidak. Tapi kenapa? Kamu akan bercampur dengan Kaisar dan klan Ratu. Tidak hanya itu. Klan Baismu juga memiliki kontak dengan banyak dewa dan iblis. Membuat saran untuk mereka dan menaklukkan ras lain untuk mereka. Jangan bilang kamu tidak tahu. Banyak dari dewa dan iblis itu yang menginjak-injak klan kita di masa lalu. Inilah yang harus dipikirkan Qin Yichen. Jika Bai Guanxing benar-benar berubah, maka dia tidak boleh menyelamatkan nyawa yang terakhir. Bapak. Kong Wu berdiri di antara mereka berdua dengan tatapan penuh semangat. Dia tidak percaya ada orang yang bisa berpura-pura seperti itu. Di depan sisa-sisa leluhur, dia bisa berbohong dan menangis dengan berpura-pura. Ketika Bai Guanxing mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Inilah mengapa kamu waspada, kan?